Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Taman Bunga Amaryllis. Jadi, Taman Bunga Amaryllis ini beralamat di Ngasemayu, Salam, Patok Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55862. Jadi, bunga amaryllis yang berada di taman ini merupakan tanaman hias yang populer saat ini. Tanaman ini memiliki bermacam-macam jenis dan warna. Amaryllis biasanya dijumpai di pekarangan ataupun ditanam dalam pot. Para orang Yunani menyebutnya bunga ini amaryllis, yang memiliki arti kemegahan atau berkilau. Untuk pria, amaryllis berarti kuat dan percaya diri. Bagi wanita, memiliki arti kecantikan. Bunga ini memiliki bentuk seperti bintang dan trompet sehingga melambangkan kebanggaan. Bunga ini juga dapat mekar dan bisa kita jumpai di daerah taman bunga tersebut. Dan bunga amaryllis ini biasanya mulai bermekaran pada awal musim penghujan. Biasanya bunga ini hanya dapat bertahan sekitar 2-3 minggu, dikarenakan bunga ini sering terkena hujan sehingga bunga mudah rusak. Kemudian, dari review-reviewnya ini, banyak orang yang sangat puas ya ke taman bunga ini karena mereka sangat ingin untuk mengabdikan foto selfie atau mengabdikan kesenangan-kesenangan mereka tentang indahnya taman bunga amaryllis. Karena taman bunga amaryllis memiliki keindahan tersendiri yang sangat unik sehingga orang-orang pada menyukainya. Akan tetapi dalam review tersebut ada orang yang mengatakan it's only at around November-December. Maksudnya itu hanya bermekar hanya 2 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, karena saat penghujan tadi kan seperti yang dikatakan akan rusak. Jadi itu salah satu masalah yang kami hadapi. Kemudian untuk awal berdirinya. Awalnya Taman Bunga ini juga merupakan pekarangan yang dimiliki oleh Bapak Sukadi yang menjadi pelopor penanaman amaryllis di wilayah Gunung Kidul. Sukadi ini juga memiliki istri yang sering mengumpulkan umbi-umbi amaryllis yang dibuang oleh masyarakat karena dianggap gulma atau parasit. Tidak hanya itu, mereka juga membeli bibit dari petani lalu menanaminya di pekarangan pada 2014. Pada tahun tersebut, amaryllis mulai bisa tumbuh dan pada tahun 2015 atau 1 tahun kemudian, bunga-bunga amaryllis ini bisa mekar bersamaan karena keindahannya yang sangat-sangat unik. Tetangganya di sekitar pun ikut pun menanam dan membuat taman bunga seperti ini hingga saat ini. Sehingga daerah Patok menjadi terkenal dengan taman bunga ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hermawan Hantanto. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuan awal dari pembuatan taman ini adalah untuk menyelamatkan dan melestarikan tanaman bunga amaryllis yang dianggap oleh masyarakat sebagai gulma. Nah, jadi pada saat itu bunga amaryllis sudah agak sulit ditemukan karena pembabatan yang dilakukan oleh para petani. Padahal pada tahun 90-an tanaman ini sangatlah banyak dan mudah ditemukan. Jadi melihat kondisi tersebut, Sukadi sebagai pelopor penanaman bunga amaryllis di Gunung Kidul yang sebelumnya telah dijelaskan bersama istrinya berencana untuk melestarikan bunga amaryllis ini agar tidak punah. Oleh karena itu, mereka mulai mengumpulkan bibit-bibit dan bunga yang dibuang tersebut, lalu menanamnya di pekarangan mereka. Jadi setelah penantian cukup lama, usaha jerih payah mereka terbayarkan ketika pada tahun 2015, bunga amaryllis ini dapat mekar bersamaan dan keindahannya membuat media sosial gempar pada tahun itu. Sehingga dari peristiwa tersebut banyak pengunjung yang ingin melihatnya. Setelah peristiwa tersebut, banyak tangga yang tertarik dan mulai menanami bunga amaryllis di pekarangan mereka. Dan hingga saat ini, daerah tersebut menjadi taman bunga amaryllis yang menjadi salah satu objek wisata yang menarik di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu ada rumusan masalah ya. Jadi pada tahun 2015 taman bunga ini dibuka sebagai objek wisata.
Setelahnya, taman ini jadi viral karena dirusaki oleh para pengunjung yang datang dengan cara selfie di atas bunga tersebut, sehingga bunganya banyak yang mati. Setelah kejadian itu, pemilik taman menutup taman bunga tersebut dan dibuka lagi pada tahun 2017 dengan jumlah pengunjung yang dibatasi. Dikarenakan bunga amarilis hanya mekar sekali dalam setahun, sehingga pengunjung hanya datang di saat itu, tepatnya pada bulan November, awal musim hujan. Tapi di saat pandemi sekarang, taman bunga ini mekar tanpa ada pengunjung yang mengunjunginya. Lalu ini selanjutnya ada gambar kondisi atau gambar objek taman bunga amarilis pada saat ini. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut, taman bunga amarilis saat bunganya mekar itu sangatlah indah karena dipenuhi dengan bunga amarilis dengan warna oranye yang cerah. Ditambah dengan eksotisnya bunga itu dan bunga itu hanya mekar sekali. Jadi ini menambah daya tarik. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Aci. Masalah yang dihadapi. Pemilik taman kesulitan mengurus taman itu sendiri. Pemilik taman kesulitan mengurus tamannya sendiri karena si pemilik taman ada yang sudah tua, sehingga beberapa tidak terurus dengan baik dan gagal bahkan layu sebelum mekar. Bunga hanya mekar sekali setahun awal bulan November. Bunga yang mekar sekali setahun ini menyebabkan pengunjung hanya akan datang di saat itu. Ditambah beberapa pengunjung tidak mengetahui kapan bunga tersebut akan mekar, sehingga mereka datang tanpa melihat bunga amarilis mekar. Selain itu, saat bunga amarilis hanya bisa bertahan kurang lebih selama 3 minggu setelah mekar. Pandemi. Seperti yang kita tahu, dikarenakan pandemi, si pemilik taman bunga kekurangan pengunjung, sehingga si pemilik taman tidak memiliki keuntungan dari pengunjung di tahun 2020. Kurangnya inovasi. Seperti yang dilihat di gambar objek tadi, tidak adanya tempat untuk beristirahat seperti tempat duduk, tempat makan, dan minum bagi wisatawan untuk menikmati suasana taman di sana ketika capek setelah berjalan memutari keliling taman. Objek wisatanya hanya menampilkan spot foto dengan background taman bunga amarilis, sehingga pengunjung hanya berkunjung sekali saja dan tidak ada niat untuk datang kedua kalinya. Ditambah taman ini juga hanya ada bunga amarilis saja yang dibuat seperti sawah dan kurangnya hiasan untuk mempercantik taman tersebut. Nah, dari masalah tersebut kami memberikan solusi, yaitu satu, membuat sangkar pendidikan tentang bunga amarilis. Dengan membuat sanggar pendidikan, maka taman ini tidak hanya menjadi tempat wisata, tapi juga pendidikan di mana kita bisa bekerja sama dengan beberapa sekolah, bahkan universitas, untuk pelatihan dan pendidikan dalam rangka melestarikan dan melindungi bunga amarilis yang dianggap gulma oleh masyarakat. Menyediakan tempat penjualan bibit bunga amarilis. Kami berencana untuk mengembangkan taman ini tidak hanya sebagai sarana untuk rekreasi, tapi juga berencana untuk menjual bibit-bibit bunga amarilis untuk para wisatawan yang ingin menanamnya di rumah. Jadi para wisatawan dapat menikmati keindahan bunga amarilis tidak hanya di taman ini saja, namun dapat dinikmati di rumah sendiri. Pastinya bibit-bibit yang dijual adalah bibit-bibit yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, kami juga akan memperlihatkan cara menanam dan merawat bibit-bibit bunga amarilis ini agar dapat tumbuh dengan subur dan mekar dengan indah. Inovasi yang akan kami tambahkan seperti yang terlihat di gambar. Gambar yang kami ambil di referensinya adalah Taman Bunga Edelweiss di Bali. Inovasi yang akan kami tambahkan adalah satu, gazebo untuk tempat beristirahat, jembatan untuk tempat berjalan kaki, dan menata ulang taman untuk terlihat indah dengan menambahkan hiasan dan dekorasi-dekorasi lain. Terima kasih semuanya telah menyaksikan presentasi kami.
Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para saudara, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bye-bye.